Ya, gimana Mas Toto kabarnya selamat tahun baru 2022? Selamat tahun baru. Iya, Semangat maaf banget nih, nih IDN. maaf Tahun mengganggu baru weekend udah nih. Iya, nggak apa-apa. ini kita narasumbernya hanya Mas Toto membicarakan politik 2022 seperti apa dan mengulas sedikit soal politik di 2021 seperti apa kondisinya. Gitu Iya. Mas Toto. Ya. Oke, bisa langsung aja ya Mas Toto ya. Monggo, silakan Mas. Mas, gimana sih menurut pendapat atau pandangan Mas Toto terkait kondisi politik di Indonesia waktu 2021 kemarin? Ya, yang pertama kalau kita bandingkan dengan 2020, tentu saja ada perbaikan. Kenapa? Kalau kita bicara secara sektoral, situasi setelah 2020 bulan Maret, termasuk sektor politik, itu kan sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi. Baik Ya. itu kemudian akan berpengaruh secara ekonomi, lalu kemudian pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, termasuk sampai stabilitas politik. Dan kita tahu masa tersulit itu kan terjadi di tahun 2020 ya, ketika Ya. orang masih kaget, semua negara masih kaget dengan situasi pandemi, belum siap dengan insentif sosial dan bagaimana kemudian membuat batasan-batasan secara sosial termasuk di sektor kesehatan. Dan 2021 kita sudah belajar banyak dari tahun 2020. Memang tetap pada tahun 2021 ada masa terburuk pada saat Delta terjadi di sekitar bulan Juli Agustus kalau saya tidak salah. Penyekatan terjadi di mana-mana, angka positif sangat tinggi dan pengaruhnya tentu saja sampai ke level sektor sosial. Jadi tapi kemudian kita tahu perbaikan terjadi dan Indonesia lumayan menikmati penanganan pandemi yang dipuji dunia sangat baik, dan itu implikasinya kemudian ke stabilitas politik juga, ke kondusivitas kehidupan secara sosial. Jadi kalau di level kalau secara sektoral sebetulnya 2021 sudah lebih baik dibanding 2020, diakibatkan karena situasi pandeminya juga yang memang lebih baik dan ekonominya juga lebih baik. Tapi kalau dilihat dari kacamata elektoral, 2021 mulai memperlihatkan bahwa 2024 comes too early gitu. The election comes too early karena bahasan politik kemudian malah sudah banyak mengarah kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai pemilu 2024 yang padahal masih 2 tahun lebih loh. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa 2022 kalau kita baca dari apa yang terjadi pada 2021 terutama di semester kedua itu akan menjadi ronde pemanasan yang betul-betul akan mulai masuk kepada pembahasan mengenai 2024. Artinya apa? Tensi akan naik dan potensi instabilitas politik juga biasanya akan terjadi ketika orang sudah mulai berbicara mengenai pertarungan dan bukan sekedar berbicara lagi mengenai evaluasi kebijakan. Jadi overall kalau secara umum saja 2021 secara sektoral kita sangat stabil, tapi kita mulai memasuki babak pra pendahuluan dari pemilu dan ini bisa jadi sebuah indikasi bahwa 2024 akan ramai dan pemilu 2024 akan datang lebih awal dan lebih dini. Berarti nanti 2022 diperkirakan akan mulai memanas ya Pak ya, Mas Toto? Iya, memanas dalam arti apa nih? Memanas dalam arti secara elektoral. Mulai bermunculan, mulai pada berani calon-calon presiden ini mendeklarasikan diri atau seperti apa? Ya, itu yang saya katakan tadi, kalau bicara secara elektoral, menurut saya memang kita akan melihat 2022 yang lebih panas dibanding 2021. Dan ini ciri khas dari momen pemilu ketika incumbent sudah tidak bisa maju kembali karena aturan 2 periode ya. Kalau kita lihat di masa SBY pun sama. Periode pertamanya 2004 sampai 2009 bisa dikatakan sangat stabil. 2009-2014 kita tahu ada skandal Senturi, ada hak angket mafia pajak, kan ada beberapa partai koalisi yang balelo seperti Golkar dan PKS saat itu. Ini juga sangat mungkin terjadi di periode kedua Jokowi. Pertanyaannya kenapa sih? Ya secara psikologi politik inilah beban yang harus diterima dalam stabilitas politik di periode kedua ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Karena kalau periode pertama, orang biasanya sudah menduga, peluang incumbent untuk menang kembali itu masih besar. Sehingga libido politik
para calon, para ketum partai, para politisi yang berambisi untuk nyapres cawapres itu biasanya juga kecil kalau kita bicara di periode pertama menuju pemilu ke periode kedua. Kenapa? Karena mereka ngelawannya incumbent, berat untuk menang gitu kan. Mereka lebih baik berpikir untuk tetap loyal dan solid pada barisan koalisi incumbent yang kemungkinan akan menang kembali. Tapi di periode kedua menjelang kalau sekarang kita bicara 2024, semua yang tadinya harus menahan hasrat untuk maju ini kan menjadi merasa punya peluang. Ada no man's land, ada wilayah tidak bertuan, loh sekarang jatahnya saya dong. Itu yang menyebabkan pada akhirnya kompetisi akan terjadi pada semua pihak, karena semua merasa punya peluang. Nah yang berbahaya kan adalah ketika soliditas koalisi dan barisan pemerintahan termasuk kabinet, mulai berbicara mengenai kompetisi, mulai berbicara bukan lagi kerja, tapi kampanye. Itu yang saya pikir akan jadi tantangan buat pemerintahan, dalam konteks ini Jokowi, bagaimana memanfaatkan sisa masa jabatannya ketika ingin membangun legacy, tanda kutip katanya pengen tanpa beban, tapi bisa memastikan juga psikologi itu ada di jajaran barisan koalisinya, termasuk menteri-menterinya yang dari parpol, yang mungkin sebagian diantaranya udah mikirin diri sendiri nih, kampanye gimana untuk bisa jadi capres. Saya pikir tantangannya itu dah. 2021 kita udah melihat tuh kan sepak terjang, manuver, ada yang pasang baliho, ada yang sosmednya makin aktif gitu kan. Nah, kebayang 2022 pasti semakin dekat dengan masa 2024, situasi ini akan pasti lebih panas dan mengkristal. Itulah tantangan dari periode kedua. Kenapa? Makanya dalam terminologi pendekatan ilmu politik ada istilah second term curse atau kutukan periode kedua, terjadi sebetulnya di Amerika Serikat ya, yang juga sama-sama memiliki batasan periode 2 kali saja, bahwa goncangan politik, tantangan berat akan lebih banyak terjadi di periode kedua yang dialami oleh incumbent. Oke Mas, siap. Mas, terkait ini para tokoh kan kalau di berbagai survei itu ada 3 nih, Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies. Nah, sekarang itu kalau misalkan nasib kepala daerah itu, kan mereka sekarang masih belum punya partai politik nih. Sementara elektabilitasnya juga bagus, masuk 3 besar. Kemudian, apakah nanti ada partai politik yang akan melirik mereka gitu Pak? Sementara ketua umum mereka elektabilitasnya juga masih belum naik gitu Mas. Iya, pertama bukan hanya 3 sebenarnya ya. Tadi kalau kita lihat 5 besar itu selalu sama di hampir semua lembaga survei yang kredibel. Ada Ganjar Pranowo, Prabowo, ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno. Kalau kita lihat kan menarik ya, 4 dari 5 nama itu bukan pemilik partai. Jadi kalau kita lihat ya Ganjar Pranowo betul PDI Perjuangan, tapi dia bukan pemilik partai. Ada Sandiaga Uno, betul Gerindra, tapi dia bukan pemilik partai. Bahkan Anies dengan Ridwan Kamil kan tidak berpartai, praktis hanya Pak Prabowo. Ada yang menarik di situ bahwa ada gap yang besar antara siapa yang bisa memutuskan tiket, dan kita tahu karena ada sistem presidensial threshold 20-25%, itu ternyata tidak berbanding lurus dengan nama-nama yang elektabilitasnya tinggi gitu kan. Padahal ini adalah 2 prasyarat untuk menjadi seorang presiden. Prasyarat pendahuluan adalah bagaimana mendapatkan tiket 20-25%, dan itu membutuhkan keputusan dari ketua umum partai. Tapi di sisi lain yang paling penting adalah ketika dia bisa maju, prasyarat kedua memiliki elektabilitas tinggi sehingga kemudian akan menang dalam pemilu kan. Ini yang menarik nih. Para pemilik partai di luar Pak Prabowo ya, kita tahu elektabilitasnya rendah sekali, rata-rata di bawah 5%, mau udah pasang baliho, billboard segede apapun gitu kan. Nah, pertanyaannya akan terjadi seperti apa? Pilihannya bisa 2. 1, kalau betul-betul oligarki terjadi secara ekstrim, bukan nggak mungkin bisa terjadi upaya untuk menyingkirkan nama-nama yang elektabilitasnya tinggi tadi, tapi bukan pemilik partai. Mereka bersepakat untuk tidak mencalonkan mereka. Sehingga kemudian peluang dari ketua umum yang tadinya kecil kan menjadi besar nih ketika nama-nama yang tinggi tadi dibuang dengan cara tidak dicalonkan. Tapi kalau itu yang terjadi, kita akan menghadapi situasi distrust yang akan sangat besar dari dari para pemilih, dari konstituen kepada partai-partai. Itu bisa berpengaruh juga terhadap golput yang tinggi baik di Pilpres ataupun menurunnya suara partai tersebut
di level pileg yang akan terjadi berbarengan dengan pilpres. Saya harapkan itu tidak terjadi. Itu kalau kita bicara ekstrim oligarki politik akan terjadi. Atau situasi kedua yang lebih realistis, pada akhirnya para pemilik partai ini akan menyadari kalau kondisinya tidak berubah, mau tidak mau karena mereka pengen menang, mau tidak mau karena mereka ingin mendapatkan respon baik dari konstituennya, mereka mau tidak mau harus ya tanda kutip ya menyerap aspirasi pasar atau market atau konstituen, ya mereka akan mengalah untuk memilih calon yang walaupun bukan ketum, bukan pemilik partai, misalnya hanya petugas partai, misalnya hanya kader luar, untuk kemudian direkrut dan mungkin efeknya juga akan berpengaruh positif ke partai. Contoh paling konkret pernah terjadi di PDI Perjuangan tahun 2014 ketika Ibu Mega akhirnya harus mengalah, tidak memajukan dirinya sendiri tapi memilih Jokowi dan terbukti berpengaruh positif buat partainya menjadi partai pemenang pemilu 2 kali yang tidak pernah terjadi selama pasca reformasi di partai lain. Iya. Nah, ini kan Pak Ganjar juga dia elektabilitasnya bagus, melebihi dari Puan Maharani yang digadang-gadang bakal maju dari PDIP. Nah, itu apakah nanti akan terjadi lagi Pak di 2014? Terjadi lagi di 2024 itu Pak? Yang jelas gini, menurut saya sih Ibu Mega dan pengambil keputusan lain di PDI Perjuangan masih menunggu waktu ya. Kalau mengambil keputusan sekarang kan masih 2 tahun lebih. Saya pikir nggak fair memang kalau kemudian kita menganggap Mbak Puan pasti rendah. Toh masih ada waktu 2 tahun lebih untuk misalnya mengejar ketertinggalan. Dan saya pikir itu kan bisa terlihat dari indikasi kenapa sih masif billboard Mbak Puan, kenapa sih masif anggota DPR memberikan sembako atau beras katanya ke konstituennya dengan bungkus gambar Puan Maharani kan. Ini kan artinya menyadari mereka bukan nggak percaya survei, mereka percaya survei dan tahu tertinggal dengan kader lain misalnya atau kader Ganjar Pranowo di internalnya atau kader-kader lain seperti Prabowo, Sandi, RK dan Anies misalnya. Tapi kan dengan asumsi kalau memang tidak naik, saya nggak berani memastikan ya, tetapi kita harus melihat Ibu Mega terbukti dalam sejarahnya cukup realistis berhitung secara politik. Jangan kemudian menilai Ibu Megawati hanya sebatas pasti dong milih anaknya, pasti dong milih keturunannya sendiri. Terbukti beliau pernah mengalahkan dirinya sendiri. Apakah perhitungan itu yang akan dipakai lagi oleh Ibu Mega saya tidak tahu. Tapi kita akan lihat 2 tahun lagi. Saya sih meyakini hitung-hitungan dari PDI Perjuangan tetap akan realistis. Mereka ingin menang. Dan siapa yang elektabilitasnya tinggi lebih diterima oleh konstituen, saya pikir punya peluang lebih besar, siapapun itu. Ya. Mas, terkait ini sejumlah partai politik, apakah udah ada yang berbicara mengenai koalisi di 2022 nanti, Mas? Udah mulai bermunculan gitu. Kalau bincang-bincang kopinya kan sudah terdengar, kan terlihat. Dan sekarang kan teman-teman wartawan setiap ada pertemuan ketum parpol langsung menganggapnya ada wah koalisi nih. Padahal faktanya kalau kita lihat yang namanya koalisi itu pasti akan terbentuknya baru di masa-masa injury time. Karena pertama mereka akan saling menunggu bagaimana nama-nama ini dalam survei siapa yang pada akhirnya menjelang injury time punya peluang besar untuk menang. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan saling menunggu juga partai mana yang sudah tergabung dengan koalisi Capres A, partai mana yang sudah tergabung dengan koalisi Capres B, dan mereka akan berhitung mana yang akan lebih menguntungkan, karena kita kan akan melihat juga bagaimana mereka akan mengukur koalisi A dan koalisi B mana yang akan lebih menguntungkan hasil pileg saya juga dalam konteks partai, atau berbicara mengenai nego apa yang saya bisa sodorkan. Nego tertinggi kan misalnya sebuah partai masuk dalam koalisi partai yang lain, mereka pengen nyawapres misalnya gitu kan, dan itu akan saling menunggu. Yang ketiga paling penting adalah kenapa mereka biasa menunggu injury time, ya ini yang tidak pernah bisa dibuka di panggung belakang itu kan terjadi tuh bargaining yang namanya saya dapat berapa kursi menteri, saya dapat berapa kursi BUMN, saya dapat berapa mahar misalnya, walaupun tidak telah terbukti, tapi kita tahu baunya selalu bisa diendus ya oleh netizen, oleh pemilih gitu kan. Jadi saya tidak percaya akan ada koalisi yang bisa dibangun di awal-awal. Kita akan menantikan kejutan-kejutan yang masih mungkin terjadi sampai masa injury time.
Siap. Terkait kan ini udah digadang-gadang nama-nama capres seperti kepala gubernur, seperti gubernur, kemudian ketua-ketua parpol atau pemilik parpol. Nah, selain nama-nama yang sering muncul di survei, ada indikasi orang baru nggak sih, Mas? Kalau kita bicara untuk capres ya, kan pertanyaannya kan apakah mungkin akan ada kejutan misalnya orang baru tidak sesuai dengan tidak beda dengan nama-nama yang sekarang udah muncul itu aja misalnya. Saya harus mengatakan kalau dulu ya bisa muncul zaman kita dulu siapa yang bahkan sejarah Pilpres kita itu selalu penuh dengan kejutan dari naiknya Pak Harto, naiknya Habibie, kalahnya Ibu Mega, jatuhnya Gus Dur, lalu kemudian tiba-tiba naiknya SBY mengalahkan Ibu Mega, tiba-tiba muncul sosok dari wali kota Solo menang Pilkada DKI dan kemudian tiba-tiba mengalahkan Prabowo, itu semuanya kejutan. Tetapi apakah 2024 akan mengulang pola yang sama, kejutan yang akan terjadi? Saya pikir situasinya sudah berbeda. Kita sudah terlanjur masuk dalam 2 pemilu yang membentuk kolam sendiri, yang membentuk karakter pemilih sendiri, minimal sekarang terbagi menjadi 2 kubu. Kubu yang katakanlah anti Jokowi dengan kubu yang sangat pro Jokowi. Dan menurut saya 2024 masih menjadi kelanjutan dari pertarungan 2 pemilu kemarin yang bisa dikatakan sangat keras. Kalau kita lihat sekarang kan muncul nama yang misalnya dianggap representasi dari orang yang bisa meneruskan Jokowi, ada Ganjar Pranowo di situ. Lalu muncul nama yang dianggap merepresentasikan barisan anti Jokowi, ada Anies Baswedan di situ. Kutubnya ada di situ. Sementara di sisi lain ada nama-nama yang sekarang orang bingung nih di wilayah abu-abu nih. Sandi dengan Prabowo dulu dianggap representasi anti Jokowi, tapi sekarang mereka menjadi barisan kabinet Jokowi bahkan. Jadi kita masih akan melihat keberlanjutan dari pengkubuan yang terbentuk dari 2 pemilu sebelumnya. Dalam konteks itu menurut saya tidak mudah muncul nama yang tidak berasal dari kalangan politisi, entah itu menteri ataupun kepala daerah. Dan kenapa sih yang muncul nama-nama itu, kepala daerah dan menteri, kalau kita bicara 5 besar misalnya, atau kita tarik nama-nama lanjutannya juga masih nama menteri dan kepala daerah juga, ada Ibu Khofifah, misalnya ada Risma, dan lain-lain. Dan kenapa sih? Ya karena memang harus diakui, mereka yang punya panggung di sorot publik. Mereka yang punya panggung untuk kemudian mendapatkan tontonan, memberikan tontonan kepada publik. Dan kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan dalam situasi pandemi, menurut saya yang paling mendapatkan sorotan dan keuntungan adalah kepala daerah. Bahkan jauh dibandingkan seorang menteri. Kenapa? Dalam situasi pandemi, kepala daerah yang memegang anggaran secara general, mereka bisa berbuat banyak tentang kebijakan. Mau kita bicara konteks pandemi ya, mau dari testing, tracing, treatment, mereka bisa berbicara itu semua. Itu dilakukan oleh Anies, Ganjar, Ridwan Kamil. Berbeda dengan sosok menteri yang kerjanya sektoral. Kan nggak mungkin Pak Prabowo tiba-tiba ngomong treatment gitu, nggak ada urusannya dengan Kemenhan. Sandiaga Uno gitu misalnya, kebijakan pariwisata, menggenjot pariwisata kan malah sering dianggap bertentangan dengan penanganan pandemi, karena menarik wisatawan dianggap otomatis malah akan berpotensi menambah penularan misalnya. Itu yang menjadi beban dari seorang menteri yang kerja sektoral dibandingkan kepala daerah yang memegang anggaran dan kebijakan secara general, bisa berbicara apapun. Dan kita lihat panggung buat kepala daerah ini akhirnya sangat menguntungkan sosok seperti Ganjar, Anies, dan RK. Nah, oke. Nah, untuk Anies kan 2002 ini jabatan gubernur DKI ini udah selesai nih, Mas. Nah, apakah elektabilitas dia bisa turun menjelang 2024 nanti, kan ada jeda 2 tahun tuh? Kalau pendekatannya adalah pendekatan menampilkan citra atau melakukan pencitraan dengan menggunakan kekuasaan dan jabatan, iya. Anies Baswedan akan dirugikan di 2022 bulan Oktober, Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil akan dirugikan di tahun 2023 karena akan nganggur gitu kan. Tapi saya melihatnya malah dengan kacamata yang berbeda ya. Ketika seorang gubernur yang pengen nyapres tidak lagi terikat dengan jabatannya, hanya boleh bekerja dan tampil di daerahnya sendiri, mereka malah punya ruang gerak lebih besar.
untuk keliling daerah. Kalau sekarang kan kita lihat Anies Baswedan kan harus tanda kutip ya membuat sebuah cerita supaya ada justifikasi bahwa dia bisa keluar kota. Kemarin-kemarin ada tuh kerjasama BUMD dilakukan beberapa kali, Jawa Timur, Jawa Tengah, beberapa kota. Itu kan menurut saya sih sebuah upaya untuk kampanye keluar kota. Tapi kan tidak mudah dan itu bisa disorot sebagai suatu yang negatif. Tidak mungkin sering-sering kerjasama BUMD dilakukan gitu kan. Nah ketika dia lepas dari jabatan sebagai gubernur DKI, dia malah punya ruang lebih besar untuk keliling daerah. Apa sih kemudian payungnya dan alasannya untuk keliling daerah? Sekarang kan sudah mulai dilakukan tuh deklarasi-deklarasi relawan. Sudah mulai terjadi deklarasi oleh komunitas untuk Anies for Capres. Dan itu mungkin nanti akan dilakukan dalam konteks dia pribadi untuk menyapa, untuk jadi pembicara, gitu kan. Tapi sudah ada justifikasinya. Itu yang menyebabkan kalau saya melihatnya malah itu bukan dirugikan, malah akan diuntungkan karena ruang geraknya sudah lebih besar dan memang nama Anies kan sudah disebut juga digadang-gadang sebagai bakal calon presiden sehingga tidak aneh lagi kalau dia kampanye dan keliling-keliling daerah. Jadi dalam konteks itu menurut saya malah Anies lebih diuntungkan dibandingkan Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil karena dia punya setahun waktu lebih lama untuk kampanye keluar daerahnya dibandingkan dengan Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Siap. Mas, kalau untuk para menteri nih yang ingin jadi capres seperti Erlangga, kemudian Prabowo, dan ada juga nama Erick Thohir yang masuk dalam survei. Nah, mereka itu kira-kira pencitraannya yang baik untuk elektabilitasnya naik juga seperti apa, Mas? Citra terbaik dari seorang menteri adalah kerja. Citra terbaik dari seorang menteri adalah membangun legacy dan anggarannya sangat besar yang mereka miliki untuk berbuat buat negeri ya, bukan buat kampanye ya. Jadi itu pernah terjadi pada SBY dulu, dia dianggap menteri yang cukup berhasil dan kemudian dia cukup populer, kemudian tidak sulit buat dia lompat menjadi seorang presiden saat itu kan. Kalau Jokowi berbeda ceritanya, dia berhasil dianggap sebagai gubernur atau wali kota misalnya, tapi poinnya sama, kerja baik, kerja membangun legacy itu adalah pencitraan yang terbaik. Jadi saran saya jangan tiba-tiba langsung kelihatan pengen nyapresnya, jangan terlalu kelihatan kampanyenya, apalagi kemudian malah terlihat kerja-kerja politik yang dibiayai negara itu kemudian didomplengi menjadi bahan kampanye, itu malah bisa jadi efek bumerang. Itu kan bisa dinilai seperti apa, kelihatan kok dari postingan-postingan sosmednya, apa yang diksi yang kemudian digunakan, lalu kemudian kegiatan-kegiatan di lapangan, apa yang dilakukan lebih mirip kampanye atau lebih mirip kerja politik. Kalau kemudian lebih mirip kampanye politik, padahal masanya masih 2 tahun lebih, yang terjadi malah bisa mereka busuk sebelum waktunya. Itu yang pertama, secara umum kepada semua menteri yang pengen nyapres nyawapres ya. Yang kedua, sebagai menteri yang pengen nyapres dan juga ketum parpol, ya saran saya, Anda kan punya keterbatasan nih, bekerja hanya secara sektoral ketika menjadi seorang menteri. Kadang-kadang sektornya ini kan tidak menarik perhatian publik karena tidak populer ya. Misalnya Kemenhan, yang ngerti kan cuma dikit kerja-kerja di Kemenhan gitu kan. Lalu kemudian menjadi menteri koordinator seperti Mas Erlangga. Memang kan menteri koordinator bukan kementerian teknis yang berhubungan banyak langsung dengan masyarakat. Manfaatkan waktu Anda untuk menjadi ketum parpol juga, untuk bisa berbicara mengenai hal yang lain. Sebagai seorang Menteri Pertahanan, Pak Prabowo memang mungkin hanya bisa bicara sektor pertahanan. Tapi ketika sebagai seorang ketua umum Gerindra, dia bisa bicara ketahanan pangan jauh lebih luas dari itu. Dia bisa berbicara juga mengenai bencana, dia bisa berbicara juga mengenai kesehatan misalnya. Sama yang harusnya bisa dilakukan oleh Mas Erlangga. Itu yang sayangnya saya tidak lakukan. Mereka sebenarnya tidak cukup kuat untuk memanfaatkan kedua jabatan tersebut untuk berkomunikasi dengan masyarakat sehingga bisa mengejar ketertinggalan dengan para kepala daerah. Siap. Mas, terkait pasangan capres-cawapres di 2024, apakah sudah terlihat gitu Mas di awal 2002 ini? Siapa gitu yang bakal berpasangan? Itu menurut saya akan jauh untuk bisa diprediksikan sekarang. Karena kita nggak bisa menggunakan logika elektoral saja. Kalau saya sebagai lembaga survei bisa tuh menyebutkan berdasarkan
preferensi pemilih sekarang, calon-calon yang kuat tuh misalnya kalau untuk Ganjar Pranowo paling tinggi dengan Sandiaga Uno, dengan Ridwan Kamil, dengan Erick Thohir. Tapi itu kan preferensi pemilih. Kalau Anies Baswedan misalnya juga akan kuat dengan Sandiaga Uno atau Ridwan Kamil misalnya. Pak Prabowo paling tinggi akan dengan Anies Baswedan kalau dia mau ngalah jadi cawapres atau misalnya dengan Sandiaga Uno. Tapi itu kan preferensi pemilih. Itu kan hanya berbicara mengenai variabel siapa yang peluang besar untuk menang karena paling memenangkan hati rakyat. Tapi pertama, preferensi pemilih juga masih mungkin berubah. Yang kedua, ketika bicara mengenai koalisi dan penentuan pasangan kan ada variabel lain selain variabel preferensi pemilih, tapi ada faktor mahar di situ, hitung-hitungan mengenai keuntungan buat parpol, baik yang sifatnya elektoral ataupun sifatnya pragmatis terkait dengan bagi-bagi kekuasaan, kursi menteri, dan lain-lain. Jadi sampai injury time kita juga akan melihat kejutan di situ, sama seperti dulu orang kaget injury time tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin yang menjadi cawapres Jokowi, namanya tidak pernah disebut, Sandiaga Uno yang berasal dari satu partai tiba-tiba menjadi cawapres Pak Prabowo. Baik. Mas Toto, terkait dengan siapa sih partai politik yang akan paling banyak dipilih milenial itu kira-kira siapa, Mas? Partai politiknya. Kalau secara umum kita melihat karena representasi secara elektoral secara umum tentu saja masih PDI Perjuangan, survei di semua lembaga kan masih nomor 1 paling tinggi. Walaupun perlu ada catatan ya, PDI Perjuangan ini masih dipilih oleh milenial, tapi di milenial kota-kota besar itu ada penurunan. Harus bersaing misalnya dengan partai baru seperti PSI, walaupun efeknya kecil, atau misalnya terhadap partai-partai yang tetap bisa dianggap baru dibandingkan dengan PDI Perjuangan seperti Gerindra, yang naik daun setelah Pak Prabowo 2 kali naik walaupun tidak pernah menang Pilpres begitu ya, atau PKS di kalangan pemilih milenial tertentu, terutama di kampus-kampus yang memang manuver mereka sangat luar biasa banyak dilakukan di kampus-kampus. Tetap jadi catatan buat PDI Perjuangan yang partai besar, tapi menurut saya harus ada pendekatan tersendiri di kalangan milenial yang sekarang banyak diambil oleh partai-partai baru. Catatan penting buat Partai Golkar menurut saya ya, partai yang masih tetap besar katanya, tapi kalau kita coba cross tabulasi, pemilihnya kebanyakan pemilih tua, pemilih yang dulu terbiasa memilih Golkar, ketika kita tahu dulu kan hampir semua orang harus memilih Golkar dan mereka terbiasa memilih Golkar. Ini kan perlu jadi catatan, semakin pemilu ke depan yang makin didominasi oleh suara milenial, terutama 2025 ke atas, 2024 pun sudah dimulai, partai seperti Golkar ini harus menggunakan cara-cara baru untuk menggait segmen yang belum mereka gait. Ya, Mas, ini kan PDIP masih yang tertinggi dari kalangan milenial, tapi sementara kalau di media sosial netizen banyak komen negatif terhadap PDIP. Nah itu faktor apa sih Mas yang para milenial ini memilih PDIP gitu? PDI Perjuangan nih masih dipilih terbesar oleh semua segmen umur termasuk milenial karena faktor infrastruktur politik yang sudah terbangun puluhan tahun, itu pertama, dan dia partai yang masih memiliki faktor penguat ideologi ya. Ini hanya dimiliki kalau saya lihat di Indonesia hanya oleh PKS dengan PDI Perjuangan. Dan pemilih-pemilih ideologis ini kan mau isunya apapun, mereka akan menganggap ideologi itu menjadi faktor paling penting. Dan mereka akan tetap memilih partai tersebut walaupun ada isu-isu negatif. Tertolong juga oleh faktor Jokowi, karena PDI Perjuangan tuh kalau kita coba baca kan tidak pernah menang pasca reformasi, pasca pemilu tahun 99, kemudian kalah oleh Demokrat, lalu kalah juga pernah di 2004 oleh Golkar, dikarenakan itu tadi tidak ada faktor yang kuat sebagai capres, dan itu kemudian tertolong ketika Jokowi menjadi capres. Faktor ideologi tadi kemudian bertemu dengan faktor tokoh, kemudian PDIP 2 kali sekarang menjadi partai pemenang pemilu, termasuk di kalangan milenial. Tapi yang saya sebutkan tadi, ada catatan, PDI Perjuangan ini mungkin kadang-kadang menurut saya ya, merasa terlalu percaya diri karena infrastruktur yang sudah sangat kuat, pemilih ideologis yang sangat kuat. Tapi kan sekarang kita 2024 harus melihat sebuah fakta
bahwa Pak Jokowi tidak ada lagi di situ sebagai magnet elektoral kalau beliau tidak bisa lagi maju menjadi capres. Sehingga kemudian pilihan capres itu akan sangat menentukan. Kalau hanya berharap dari pemilih ideologis, mungkin tidak akan cukup begitu ya. Yang kedua, kita harus sadar menghadapi era digital ketika pertarungan isu yang didominasi oleh suara-suara netizen yang kebanyakan adalah para pemilih muda dan milenial tadi, bahkan Gen Z gitu ya, itu kemudian sangat dipengaruhi oleh bagaimana kerja-kerja, bagaimana situasi politik aktual, bagaimana sikap-sikap mereka merespon apa yang dianggap penting oleh anak-anak muda. Saya pikir dari sisi itu PDI Perjuangan masih sangat kurang, dan kalau tidak diperbaiki komunikasi di level sosial media, cara berhadapan dengan anak-anak muda, bagaimana menampilkan isu-isu masa depan, bukan hanya masa lalu yang menjadi kejayaan PDI Perjuangan, itu akan menjadi sangat berpengaruh pada suara PDI Perjuangan ke depan. Oke, Mas Toto. Kalau untuk kecenderungan pemilih di capres ini, Mas, kaum milenial ini, apakah mereka lebih memilih ex kepala daerah, mantan tentara, mantan menteri, atau seperti apa, Mas, calon sebetulnya berimbang. Sebenarnya milenial punya banyak preferensi ya, tidak bisa dianggap satu latar belakang saja yang menarik buat mereka. Tapi yang jelas terbaca dari perkembangan tren data longitudinal suara pemilih milenial, terutama terhadap pilihan capresnya misalnya, mereka sama dengan pola ketika mereka melihat dunia bisnis. Mereka melihat yang memang pertama meritokratis, punya sisi meritokratis, yaitu bangun dari bawah dan memang punya portfolio bagus. Dan kedua, memang punya jiwa kepemimpinan yang terbuka, transparan, dan komunikatif. Itu kan ciri khas dari gaya anak muda ya, ketika melihat seorang pemimpin di dunia bisnis, termasuk dalam dunia politik sekalipun. Itu yang menyebabkan kenapa nama-nama seperti Ganjar, Anies, RK, Sandi itu cenderung lebih ada di hati anak-anak muda tadi, dikarenakan mereka memiliki variabel tersebut. Ganjar Pranowo merintis karirnya dari bawah. Dia berasal dari anggota DPR biasa, menang secara mengejutkan di gubernur dan memiliki kinerja cukup baik. Anies Baswedan juga punya pola yang sama. Dia bukan ketua umum partai, dia naik dari seorang pendidik, lalu kemudian menjadi seorang menteri, walaupun kemudian pernah dipecat, tapi kemudian dia menang melalui pertarungan di pilkada. Orang melihat itu sebagai sebuah sisi meritokratis gitu. Dan memang orang-orang yang kita sebutkan tadi harus diakui punya kemampuan komunikasi lebih baik dibandingkan dengan nama-nama yang kita bisa anggap generasi tua. Terlihat dari bagaimana mereka beraktivitas di sosmed, terlihat dari bagaimana mereka merespon doorstop wartawan, tidak tertutup, dan lebih bisa menerima kritik dibandingkan dengan tokoh-tokoh lama. Oke, Mas Toto. Mas Toto, terakhir nih terkait jadwal pemilu 2024 kan sekarang masih belum diputuskan nih. Kalau KPU mintanya Februari. Nah, ini kendalanya apa sih kalau pandangan dari Mas Toto? Ya, masing-masing punya alasannya tersendiri ya. Kalau yang menginginkan di bulan Mei itu kan menganggap bahwa tidak boleh ada jeda terlalu lama antara pemilu dengan berakhirnya masa jabatan presiden. Karena masih sisa kalau dari Februari dengan Oktober Pak Jokowi harus selesai masa jabatan 8 bulan. Karena dianggap akan ada situasi lame duck government. Bulan Februari itu kita tahu satu hari lah atau malam-malamnya hasil quick count itu udah bisa tahu siapa presiden pemenang gitu ya. Walaupun nanti baru dilantiknya kan bulan Oktober. Nah, orang tuh melihat, wah ini pemerintahan transisi jangan terlalu lama. Walaupun Pak Jokowi secara de jure masih presiden, tapi de facto-nya tuh kan stakeholder birokrat kabinet jangan-jangan udah mulai merapat ke presiden yang baru. Ini nggak bagus secara stabilitas politik. Tapi ada juga yang beralasan bahwa kalau terjadi di bulan Mei, waktu untuk kemudian menjelang pilkada akan terlalu dekat, ya, keburu, akan berbahaya, terus lebih adanya. Saya pikir masing-masing punya argumentasi, tapi saya pikir yang terpenting adalah kesiapan ya. Sekarang jadi pertanyaan apakah dananya cukup dalam situasi pandemi, dan pastikan bahwa moga-moga saja sudah tidak terjadi situasi pandemi sehingga kemudian
kita tidak dihinggapi rasa ketakutan dan berbagai macam hambatan seperti yang terjadi pada pilkada serentak kemarin, sehingga pemilu betul-betul bisa berjalan dengan kelegaan hati masyarakat, jurdil luber lah istilah zaman dulu. Itu sih. Iya, kalau misalkan lebih baiknya tanggal bulan apa sih, Mas? Saya nggak berani mengatakan lebih baik bulan apa, tapi saya pikir bulan Februari juga masih bisa diterima, dengan alasan yang paling penting sebenarnya adalah kalau ingin dipastikan bahwa pilkada serentak dilakukan juga di 2024, jangan ada jeda yang terlalu lama karena akan berbahaya buat persiapan pilkada yang menurut saya tingkat tensinya akan lebih tinggi karena level konfliknya akan ada per kabupaten, karena tingkat kompetisinya per kabupaten itu akan terjadi antar beberapa orang, yang itu menurut saya harus dijaga dan membutuhkan waktu lebih lama. Oke, siap. Terima kasih Mas Toto untuk wawancara Terima kasih Mas, sama-sama Mas Hilman. Terima kasih. Selamat tahun baru. Salam sehat Mas. Thank you Mas.